Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc. Kita lanjutkan membahas tentang suatu riset artikel yang sangat menarik, yang di dalamnya terdapat model-model yang campuran yang antara yang sering kita dengar dengan yang sekali-sekali kita dengar. Tetap seperti biasa bahwa riset artikel ini hanya menampilkan fungsi densitasnya, tidak dilengkapi dengan bentuk penjabaran dari log likelihood yang diberikan. Nah, oleh sebab itu, pilihan utama untuk menggunakan pemrograman komputer dengan menghasilkan coding pemrograman, tentu kita hanya menggunakan bentuk log likelihood, sum log density function. Jangan lupa kasih tanda minus. Nah, ini berulang-ulang kali kita lakukan sebagai upaya untuk memandirikan mahasiswa Indonesia dalam melaksanakan riset. Karena tidak mungkin contoh itu hanya satu atau dua diberikan, lalu kita berharap bahwa mahasiswa dari Sabang sampai Merauke itu bisa mengerti. Itu beda. Karakter Indonesia dengan berbagai kebudayaan, dengan berbagai pulau, ribuan pulau, dan banyak universitas di daerah yang maju, di daerah yang kurang maju, tentu berbeda cara pemahaman terhadap suatu konsep penelitian. Tentu di daerah yang maju, universitas-universitas top, universitas yang baik, itu memiliki input mahasiswa yang baik, tentu cukup sekali dua kali contoh. Tetapi di tempat universitas yang inputnya belum menjadikan matematika itu pilihan pertama, itu memerlukan ekstra keras untuk menjamin mereka itu paham dengan riset-riset mengenai matematika. Di antaranya adalah dengan memperbanyak kajian-kajian bedah riset seperti ini, dan tidak hanya memberikan pembedah riset artikel, juga memberikan coding pemrograman yang dapat digunakan untuk menghasilkan karya berikut. Nah, coba kita lihat riset artikel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, dalam suatu riset artikel yang kita jumpai, dalam suatu riset artikel dengan judul, yang dengan judul riset artikel, ini Power Modified Linley Distribution, Properties, Classical and Bayesian Estimation, Regression with Model Application, Austrian Journal of Statistics. Nah, Power Modified Linley-nya itu sudah kita bahas tuntas, sudah. Nah, kebetulan dalam riset artikel ini ada 4 fungsi yang menarik yang belum kita sentuh. Di antaranya adalah bentuk Weibull, ini bentuk Weibull, bentuk gamma, bentuk generalized eksponensial, dan yang terakhir adalah power Linley. Dan Linley yang ini Linley itu mudah, satu parameter, udah sering kita bahas. Nah, dalam riset artikel ini akan kita gunakan 4 model ini, gamma, Weibull, gamma, generalized exponent, dan power Linley, dengan menggunakan data yang diberikan data set. Nah, pada 6.1 ini ada data set dari Andrews and Heatherbeck tahun 2012. Kita akan runkan data ini sehingga kita dapat menghasilkan parameter-parameter yang sama persis seperti tabel 5. Seperti power Linley, generalized exponent, gamma, Weibull diberikan oleh riset artikel. Lalu akan kita coba pilih yang terbaik. Ini juga ada dalam riset artikel diberikan plot seperti ini, juga akan kita hasilkan. Lalu kita coba dapatkan dengan nilai AIC dan BIC-nya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang telah kita lakukan selama ini adalah itu hal-hal yang sangat luar biasa sekali juga dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian model-model peluang ini akan terus berkembang.
Bermunculan model-model baru yang harus wajib kita ikuti terus perkembangannya. Ikuti terus sebagai seorang statistik tentunya. Oke. Nah, kita coba buka riset artikel apa R kita. Kita buka R. Nah, ini R kita. Nah, ini R kita coba panggil. Nah, ini model, ini data yang seperti pada riset artikel yang diberikan. Kita run. Windows Console. Nah, ini data X yang diberikan dalam riset artikel. Ops, S kecil. Ini persis seperti riset artikel. Lalu kita jalankan beberapa model diantaranya Weibull. Nah, kebetulan dalam R itu Weibull itu sudah ada. Jadi tinggal hanya ngetik D Weibull saja. X, parameter 1, parameter 2. Lalu gunakan Optim untuk mendapatkan Weibull. Wah, alpha, parameter 1, beta, parameter 2. Lalu fungsi densitas FWB, ingat dalam R Weibull itu sudah ada, tinggal di Weibull saja. Berikan data X, berikan parameter alfa dan beta. Nah, FWBI berguna untuk menggambarkan plot, sedangkan FWB berguna untuk mencari nilai log likelihood-nya dan nilai AIC-nya. Lalu kita gambarkan grafiknya. Oke, gambar grafik memasangkan histogram dengan densitas FWBI. Nah, yang kedua gamma. Gamma gitu juga. Dalam R gamma itu udah ada D gamma. Density gamma tinggal hanya mendaftarkan sum, logs, kasih tanda min. Nah, ini par 1, par 2. Par 1-nya alpha, par 2-nya theta. Lalu nyatakan fungsi densitas gamma. Ingat sekali lagi dalam R densitas gamma itu udah ada. Jadi tidak perlu rumus FJMI untuk menggambarkan plot. LGM, log likelihood, AIC, menggunakan LGM. Oke. Lalu gambarkan grafik menggunakan histogram dan FGMI. Yang ketiga adalah generalized exponential atau JE. Nah, JE ini seperti fungsi yang diberikan tadi. Karena dalam R belum ada bentuk densitas generalized eksponen, perlu kita tuliskan, perlu kita buat codingnya sesuai dengan riset artikel yang diberikan untuk generalized eksponen. Oke? Lalu gunakan Optim untuk parameter, lalu alpha untuk parameter 1, lambda untuk parameter 2, dan ini fungsi densitas seperti pada riset artikel, FGI untuk mendapatkan program, sedangkan ini log likelihood, ini AIC menggunakan log likelihood-nya. Gambarkan histogram dengan density. Yang terakhir adalah power Linley. Power Linley juga karena dalam R tidak ada bentuk power Linley, perlu kita buat sum, log, dan tuliskan coding dari pemrograman untuk fungsi densitas Linley. Seperti yang diberikan pada riset artikel, dapatkan dengan Optim, alpha untuk parameter 1, theta parameter 2, dan ini fungsi densitas, ini fungsi densitas I untuk plot. Oke. Lalu gambarkan grafiknya histogram dengan FPMLI. Nah, setelah kita dapatkan semuanya, kita tinggal hanya run saja semuanya. Oke, run, kita run semuanya. Oke, kita run, coba kita run seluruhnya. Sebelum kita gabung, kita run dulu. Kita coba run. Wah, ini yang merah untuk Weibull, biru gamma, hijau JE, dan oranye PML. Nah, gambar grafik ini persis sama dengan riset artikel dan nilai-nilai parameternya juga persis sama. Contoh misalnya WB, misalnya untuk Weibull. Ini parameter 1, sama dengan riset artikel. Ini parameter 2. Gamma GM, tinggal ketik GM. Nah, ini parameter 1. Parameter 2, GM. JE, generalized exponent. Ini parameter 1, ini parameter 2, JE. Dan power, Linley, PML. Nah, ini parameter 1 dan parameter 2. Seluruh program itu konvergen menuju ke titik nol. Nah, ini hal-hal yang luar biasa yang dibahas di dalam Rado Institute. Kalau kita mau lihat gabung
keseluruhan model kita gabungkan, kita tutup dulu grafik ini. Lalu kita coba runkan model kita gabung. Oke, kita run. Nah, ini 4 model yang diberikan. Hampir-hampir mirip kalau kita gabung dalam satu histogram. Tentu harus ada yang terbaik, kita gunakan nilai AIC all. AIC all-nya kita jalankan, AIC all, kita run. Kita lihat AIC all kita. Nah, ini AIC all. Dan yang terbaik ternyata adalah nih. Generalized eksponensial yang paling kecil 248 4872. Oh, ini yang terbaik ini Weibull nih. Weibull 49 nih. Yang terbaik adalah generalized eksponensial 248 4872. Oke, saya rasa apa yang selalu kita perbincangkan dalam pemrograman ini, kalau Anda lihat pemrograman yang kita hasilkan di dalam bedah riset artikel ini, hal-hal yang sangat menarik kita jumpai. Kadang-kadang ada fungsi densitas itu yang tidak ada di R. Kita memerlukan menulis bentuk densitasnya. Kadang-kadang ada seperti gamma, Weibull, dan seterusnya. Semakin sering kita membaca riset artikel, maka akan sering nampak hal-hal yang menarik yang harus kita tampilkan untuk memandirikan mahasiswa Indonesia. Jangan pernah bosan, terus berkarya. Rado Institut, Rado Hendra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.